Pernahkah Anda menyadari bahwa perangkat elektronik bermerek Jepang di ruang tamu Anda mungkin sebenarnya adalah mahakarya teknologi yang sepenuhnya dirancang dan diproduksi di Tiongkok? Selama dekade 80-an hingga 90-an, merek-merek raksasa dari Tokyo adalah raja tak terbantahkan yang menguasai peradaban teknologi dunia. Namun hari ini, sebuah pergeseran tektonik sedang terjadi secara senyap, tepat di bawah hidung negara-negara barat yang sedang lengah. Tanpa perlu meletuskan satu tembakan peluru pun, Beijing sedang mengeksekusi sebuah manuver pengambil alihan yang paling elegan dan mematikan dalam sejarah ekonomi modern. Mereka tidak menghancurkan raksasa-raksasa teknologi Jepang dari luar, melainkan membelinya, mengakuisisinya dari dalam, dan menjadikannya perpanjangan tangan dari kebangkitan industri Tiongkok. Di video ini, Anda akan memahami bagaimana taktik tingkat tinggi Cina dalam menggunakan ekuitas strategis untuk mengambil alih kebanggaan Tokyo. Kita akan membedah kasus penggabungan raksasa teknologi seperti TCL dengan merek warisan Jepang, dan mengapa strategi ini membuat Washington serta sekutunya benar-benar mati kutu. Anda akan melihat realita yang sebenarnya, bahwa medan pertempuran geopolitik sejati tidak lagi berada di lautan atau pangkalan militer, melainkan di ruang rapat direksi dan bursa saham. Mari kita tarik mundur sejenak untuk melihat akar masalah ini, kembali ke masa kejayaan ekonomi Jepang yang sering diagungkan oleh media barat. Beberapa dekade lalu, nama-nama besar seperti Toshiba, Sharp, Sanyo, dan Pioneer adalah simbol superioritas inovasi yang bahkan sempat membuat Amerika Serikat merasa terancam. Saat itu, dominasi Jepang tampak mustahil untuk dikejar, sementara Cina masih berjuang membangun infrastruktur dasar manufakturnya setelah berbagai transisi sejarah. Namun, roda sejarah geopolitik dan ekonomi berputar dengan sangat cepat dan sama sekali tidak kenal ampun bagi mereka yang berhenti berinovasi. Ketika perusahaan-perusahaan Jepang mulai terjebak dalam birokrasi internal yang kaku dan stagnasi riset, Tiongkok justru sedang berlari kencang. Beijing dengan sangat sabar dan terukur mengubah status negaranya dari sekadar pabrik perakitan dunia yang memproduksi barang murah, menjadi pusat inovasi teknologi dan akumulasi modal raksasa. Pergeseran kekuatan ini pada akhirnya menciptakan sebuah anomali yang luar biasa di pasar global saat ini. Di satu sisi, perusahaan Jepang memiliki warisan merek yang sangat dihormati dan jaringan distribusi global yang mapan, tetapi mereka mulai kehabisan napas secara finansial. Di sisi lain, raksasa teknologi Cina lahir dengan kekuatan yang menakutkan, memiliki surplus modal yang masif, efisiensi produksi tingkat tinggi, dan rantai pasokan yang tidak tertandingi. Kondisi asimetris ini menciptakan sebuah peluang emas bagi Beijing untuk melakukan langkah pion yang sangat jenius pada papan catur geopolitik Asia. Pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan Cina, seperti TCL dan Hisense, bukanlah pengambil alihan paksa yang kasar atau memicu kepanikan politik internasional. Mereka menggunakan taktik yang jauh lebih halus, sangat intelek, dan hampir tidak terdeteksi oleh radar xenofobia media-media barat. Taktik ini dalam dunia bisnis tingkat tinggi dikenal sebagai akuisisi ekuitas strategis dan lisensi merek jangka panjang. Mari kita bedah contoh nyata tentang bagaimana merek-merek warisan kebanggaan Jepang ini perlahan, namun pasti, mulai berpindah tangan. Alih-alih datang sebagai penjajah ekonomi yang arogan dan langsung menghapus nama besar Jepang, perusahaan Cina datang dengan wajah penyelamat atau mitra strategis. Mereka menyuntikkan dana segar bernilai miliaran dolar yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan divisi televisi, layar panel, atau peralatan rumah tangga Jepang yang terus mengalami pendarahan finansial. Sebagai gantinya, entitas Tiongkok mendapatkan hak istimewa dan eksklusif untuk memproduksi, mengembangkan, serta memasarkan produk dengan menggunakan merek legendaris Jepang tersebut di seluruh dunia. Ini adalah sebuah manuver bisnis jenius yang di atas kertas terlihat sangat menguntungkan,
bagi kedua belah pihak. Namun pada realita di lapangan, kendali sejati atas rancang bangun teknologi, laju produksi, dan aliran keuntungan bersih telah sepenuhnya berpindah ke kota-kota seperti Shenzhen atau Qingdao. Perusahaan seperti TCL, misalnya, kini dapat memanfaatkan reputasi puluhan tahun yang dibangun dengan susah payah oleh kebanggaan Tokyo. Mereka menempelkan logo merek Jepang pada panel layar canggih yang 100% merupakan hasil riset dan pengembangan insinyur-insinyur Tiongkok. Konsumen di Amerika Serikat atau Eropa akan tetap membeli produk tersebut dengan perasaan aman, didorong oleh keyakinan bahwa mereka sedang membeli kualitas premium Jepang. Padahal faktanya, otak inovasi, mesin perakitan, dan aliran uang dari setiap transaksi tersebut sepenuhnya bermuara untuk memperkuat ekosistem industri Tiongkok. Lalu, mengapa strategi ekuitas ini memiliki nilai geopolitik yang sangat krusial dan strategis bagi Beijing? Jawabannya terletak pada upaya putus asa Amerika Serikat dan sekutu baratnya untuk membendung laju kebangkitan teknologi Cina yang tak terbendung. Washington telah mengerahkan segala cara dan instrumen, mulai dari pemaksaan perang tarif, sanksi semikonduktor, hingga kampanye hitam terhadap merek-merek asal Tiongkok. Namun, taktik brilian akuisisi merek warisan Jepang ini secara efektif menetralisir dan mengelabui semua skema penahanan tersebut. Ketika sebuah produk televisi pintar yang canggih masuk ke pasar Amerika dengan logo merek Jepang yang legendaris, para politisi di Capitol Hill tidak bisa berbuat banyak. Produk tersebut sama sekali tidak menghadapi sentimen negatif masyarakat atau hambatan tarif yang sama, brutalnya seperti jika produk itu menggunakan merek yang secara terang-terangan berasal dari China. Ini adalah sebuah celah legal, sekaligus manipulasi psikologis yang dieksploitasi dengan sangat sempurna oleh para perencana strategi ekonomi di Beijing. Mereka secara cerdas menggunakan nama besar sekutu terdekat Amerika Serikat di Asia sebagai semacam kuda Troya di era modern. Melalui merek-merek Tokyo yang dipercaya ini, teknologi mutakhir Cina tetap bisa mengalir deras, masuk ke ruang tamu keluarga-keluarga di dunia barat tanpa ada hambatan berarti. Niat hati Washington ingin menekan, mengisolasi, dan memblokade Beijing. Namun mereka justru terjebak dan tertipu oleh ilusi merek dagang masa lalu. Implikasi dari manuver ekonomi tingkat tinggi ini sebenarnya jauh lebih mengerikan bagi narasi barat daripada sekadar urusan perebutan pangsa pasar elektronik. Jepang selama berdekade-dekade telah diposisikan oleh Amerika Serikat sebagai ujung tombak dan benteng utama pertahanan mereka di kawasan Asia Pasifik. Washington sangat mengandalkan Jepang, tidak hanya untuk menyediakan pangkalan militer, tetapi juga sebagai pilar supremasi teknologi dari kubu demokrasi barat. Namun, integrasi ekonomi diam-diam yang digerakkan oleh ekuitas Cina ini secara efektif meruntuhkan ilusi kekuatan tersebut langsung dari dalam perut Jepang sendiri. Ketika industri-industri kebanggaan nasional Jepang kini, kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada suntikan modal dan kapasitas manufaktur Tiongkok, kemerdekaan strategis Tokyo menjadi sangat patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa diandalkan menjadi benteng pertahanan melawan Cina, jika perusahaan-perusahaan paling ikoniknya justru bertahan hidup karena kebaikan entitas dari negara tersebut? Tiongkok memahami prinsip fundamental ini dengan sangat baik, bahwa ketergantungan ekonomi adalah senjata penakluk yang jauh lebih ampuh daripada armada kapal induk manapun di dunia. Dengan mengikat urat nadi industri dan teknologi Jepang ke dalam ekosistem raksasa China, Beijing secara halus namun pasti sedang menetralisir ancaman geopolitik di halaman belakangnya sendiri. Ini adalah bukti empiris dan nyata bahwa hegemoni Barat perlahan memudar dan kehilangan arah. Mereka bukan dikalahkan melalui invasi atau perang terbuka yang destruktif, melainkan karena mereka kalah cerdas, kalah taktik, dan kalah visi dalam permainan ekonomi jangka panjang. Dari analisis mendalam kita hari ini,
ada beberapa realita tak terbantahkan yang harus kita terima terkait pergeseran kekuatan global. Pertama, China telah sukses berevolusi dari sekadar pabrik perakitan murah menjadi pemegang kendali utama atas merek-merek warisan dunia, termasuk mengambil alih kebanggaan masa lalu Tokyo. Kedua, manuver ekuitas strategis yang dilakukan oleh raksasa seperti TCL adalah taktik brilian yang memungkinkan infiltrasi teknologi China ke pasar global tanpa memicu alarm sentimen anti-China. Ketiga, strategi kuda Troya ini terbukti sangat ampuh untuk melewati tembok sanksi dan perang dagang yang dibangun dengan susah payah oleh Washington. Dan yang paling krusial dari semuanya, ketergantungan ekonomi absolut ini secara perlahan melucuti taring Jepang sebagai proksi utama Amerika Serikat di kawasan Asia. Ini adalah sebuah demonstrasi kejeniusan geopolitik modern dari kubu timur. Sebuah era baru di mana kemenangan sejati dan dominasi wilayah diraih melalui ruang rapat, lembar saham, dan akuisisi, bukan lagi melalui adu moncong senjata. Setelah melihat bagaimana Tiongkok dengan sangat cerdik mengakuisisi pengaruh dan membajak kebanggaan sekutu Barat melalui ekuitas, bagaimana pandangan Anda terhadap masa depan dominasi ekonomi di Asia? Apakah Anda memiliki analisis berbeda mengenai nasib merek-merek warisan Jepang ini di tengah gempuran cerdas modal Tiongkok? Silakan bagikan perspektif dan analisis tajam Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi lebih lanjut untuk membedah realita geopolitik ini. Jika Anda menyukai analisis geopolitik dan ekonomi yang mendalam, berbasis data, serta membuka mata seperti ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan pembaruan informasi dan strategi global dari kami di video selanjutnya.